Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifatunisa Salsabila dari Ekonomi Pembangunan kelas 1A. Hari ini saya akan membagikan materi mengenai the types of anonymous word. Apa itu antonimus? Antonimus adalah sebuah kata yang mengungkapkan arti yang bertentangan dengan arti kata lain. Dalam hal ini, kedua kata tersebut berlawanan satu sama lain. Lalu, apa perbedaan kata sinonim dan antonim? Antonim adalah pasangan kata yang memiliki arti berlawanan, seperti malam dan siang, cerah dan kusam, serta basah dan kering. Sedangkan sinonim adalah kebalikannya, yaitu sekelompok kata yang memiliki arti serupa. Kebanyakan kata memiliki sinonim. Apa pentingnya dari kata antonim? Terkadang kita bisa memahami arti dari suatu kata dengan melihat lawan katanya. Misalnya, kita menemukan kata muros yang artinya dengan sedih atau tanpa semangat. Yang pertama dilakukan saat kita tidak paham arti dari suatu kata adalah mencarinya di kamus. Saat definisi kata tersebut tidak cukup, maka lihatlah lawan katanya. Antonim untuk morose adalah cheerful atau artinya ceria, dan optimistic artinya penuh harapan. Dengan mengetahui ini, maka gambaran kita tentang morose akan lebih jelas dan pemahaman akan artinya pun lebih baik. Kata antonimus juga mempunyai fungsi. Yang pertama, membantu meningkatkan keterampilan menulis dan kosakata. Kedua, meningkatkan kualitas pada diri seseorang. Dan ketiga adalah merupakan alat bantu dalam narasi, argumentasi, deskripsi, dan penjelasan. Kata antonimus ini mempunyai 3 tipe. Yang pertama adalah antonim bertingkat, kedua antonim relasional, dan yang terakhir adalah antonim pelengkap. Antonim bertingkat menggunakan kata-kata yang memiliki variasi di antara dua kebalikan. Misalnya, kata besar dan kecil berlawanan. Namun, mereka dapat menggunakan berbagai kata lain dengan arti yang berlawanan, seperti yang pertama ada big, bulky, full size, huge, yang mempunyai antonim petite, slight, and little. Yang kedua ada smart, clever, canny, and bright, yang mempunyai antonim stupid, dim, obtuse, foolish, unwise. Dan yang terakhir healthy, vigorous, fit, and strong, yang mempunyai antonim sick, unwell, ill, atau ailing. Tipe antonim yang kedua adalah antonim relasional. Antonim relasional menggunakan pasangan kata yang memiliki hubungan dekat di mana setiap kata tidak dapat ada tanpa yang lain, atau satu kata hanya memiliki satu kebalikan relasional. Sebagai contoh, front, back, open, close, hello, goodbye, husband and wife. Tipe terakhir antonim adalah antonim pelengkap. Antonim pelengkap merupakan kata yang sangat berlawanan. Mereka dapat hidup sendiri atau mandiri tanpa satu sama lain. Seperti anak perempuan bukanlah kebalikan dari anak laki-laki dalam keluarga. Sebagai contoh, true, false, on, off, dead, alive, daughter, son, male, female, dan yang terakhir yes or no. Selanjutnya adalah penambahan prefix untuk menciptakan antonim. Kadang-kadang kita tidak perlu susah-susah mencari lawan kata yang tepat untuk suatu kata. Cukup dengan penambahan prefix, maka lawan kata sudah tercipta. Prefix yang digunakan untuk tujuan ini akan menghasilkan kata berkonotasi negatif atau tidak. Contoh kata menggunakan prefix. Beberapa contoh antonim yang dibuat dengan menambahkan prefix dis adalah: pertama, agree, disagree, artinya setuju dan tidak setuju. Kedua adalah appear dan disappear, muncul dan hilang. Ketiga adalah believe sama disbelieve, yang artinya percaya atau tidak percaya. Yang terakhir adalah honest sama dishonest, yang artinya jujur dan tidak jujur. Contoh prefix kedua adalah un, seperti likely, unlikely, able, unable, fortunate, unfortunate, dan terakhir forgiving dan unforgiving. Contoh yang ketiga adalah miss, behave, misbehave, interpret, misinterpret, lead, mislead, trust, dan mistrust. Berikut adalah contoh antonim dalam kalimat sederhana yang menggunakan antonim above dan below, yaitu di atas dan di bawah. The rooms for the student are all above this floor, while the library is below.
Artinya, kamar untuk para siswa ada di atas lantai ini, sementara perpustakaan ada di bawah. Contoh kalimat berikutnya adalah menggunakan kata antonim alive dan dead, hidup dan mati. Her body is alive, but her soul is dead. Artinya, tubuhnya memang hidup, tapi jiwanya sudah mati. Contoh kalimat berikutnya adalah menggunakan antonim add dan subtract, yaitu menambah dan mengurangi. You have to add the love and subtract the hate. Artinya, kamu harus menambah cinta dan mengurangi benci. Contoh kalimat ini menggunakan accept dan decline, menerima dan menolak. I'm afraid you have to accept this offer since the other candidates have declined it. Sepertinya kamu harus menerima tawaran ini karena kandidat yang lainnya sudah menolak. Contoh yang terakhir menggunakan antonim all dan none, artinya semua atau tidak sama sekali. You can have it all or none. There is no in between. Kamu bisa memiliki semuanya atau tidak sama sekali. Tidak ada jalan tengahnya. Berikut adalah contoh anonim dalam kalimat kompleks. Every day, I remind myself that my inner and outer life are based on the labors of the other male, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and I am still receiving. Contoh di atas menggunakan antonim bertingkat dalam dan luar, memberi dan diterima, dan antonim pelengkap hidup dan mati. Antonim dalam kalimat kompleks kedua adalah this above all, to think oneself be true and it must follow as the night the day, thou canst not then be false to any man. Dalam kutipan ini, penulis telah menggunakan antonim bertingkat malam dan siang dan antonim pelengkap benar dan salah. Contoh antonim dalam kalimat kompleks ketiga adalah it was the best of time, it was the worst of time, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. Dalam kalimat tersebut, terbaik dan terburuk, kebijaksanaan dan kebodohan, dan juga keyakinan dan ketidakpercayaan, terang dan kegelapan, serta harapan dan keputusasaan. Semuanya merupakan antonim yang bertingkat. Sekian materi yang dapat saya berikan mengenai the type of anonymous word. Maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun pengertian dari bahasa Inggris, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya sebagai mahasiswa masih dalam tahap belajar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.